Bismillahirrahmanirrahim. Semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aset tetap satu, yaitu perolehan, pengukuran, dan relokasi aset tetap. Selamat penyaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yelfedi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif lain, yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan atau kas, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Biaya perolehan aset meliputi yang pertama harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa saat ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya, aset tetap yang dibangun sendiri. Biaya perolehan menggunakan prinsip yang sama dengan aset dan pembelian dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laba internal harus dieliminasi. Yang kedua, biaya pemborosan bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses konstruksi tidak termasuk biaya perolehan aset tetap. Yang ketiga, pembangunan yang didanai dengan pinjaman, biaya pinjamannya diakui sebagai komponen biaya perolehan aset tetap. Aset tetap yang dibeli secara kredit. Aset tetap dinilai sebesar nilai tunai atau tidak termasuk bunga. Perkenalkan, nama saya Cipta Prakasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap adalah aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap lainnya. Biaya perolehan diukur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Biaya perolehan aset tetap yang diterima diakui sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan. B. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan tidak dapat ditentukan, maka diakui sebesar nilai wajar aset tetap yang diterima. C. Jika nilai wajar keduanya tidak dapat ditentukan, maka diakui sebesar jumlah tercatat atau carrying amount aset tetap yang diserahkan. Dan nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlakuan perpajakan perolehan aset tetap. Ada 3 perlakuan perpajakan perolehan aset tetap. 1. Nilai perolehan harta bagi pihak pembeli, yang dimana adalah harga yang sesungguhnya dibayar, termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Kedua, dalam hal terjadi tukar menukar harta nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Dan yang terakhir, biaya atau pengeluaran tertentu harus diakui sebagai nilai perolehan harta. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang dimana PT Embodoni yang bergerak di bidang ekspor impor dan memiliki API
pada tanggal 25 Mei 2009 mengimpor mesin bekas tanpa SKB dengan rincian sebagai berikut. Ini adalah jawaban yang telah kami cari dari soal tersebut dan akan dijelaskan dalam video Excel cuplikan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya, yaitu ada harga impor, asuransi, biaya angkut kapal, biaya masuk, biaya angkut dari pelabuhan ke gudang, dan nominalnya bisa dilihat, dan juga ada kurs realisasi dan kurs Menteri Keuangan. Nah, di sini pertanyaannya diminta untuk mencari besarnya mesin yang di jurnal pada saat impor jika PPN impor tidak dilaporkan sebagai PPN masukan. Nah, jawabannya karena PPN impor tidak dikreditkan, maka dikapitalisasi menjadi harga perolehan mesin. Untuk itu perlu dihitung terlebih dahulu nilai PPN impor. Dalam menghitung PPN impor, PPh pasal 22 dan biaya masuk CIF dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba dan saya akan hapus dulu. Nah, di sini harga impor tinggal kita copy aja dari harga impor. Itu juga dengan asuransi dan biaya angkut. Nah, selanjutnya di sini kita jumlahkan dari ketiga ini, harga, asuransi, dan biaya angkut kapal. Nah, itu nominalnya 55.000. Nah, selanjutnya kurs tinggal copy lagi dari kurs Menteri Keuangan. Nah, setelah itu kita kalikan, kurs dikalikan dengan total dari ketiga ini tadi. Oke, kita ke accounting-kan dulu, kita atur dulu, kita rupiahkan dulu. Nah, selanjutnya kita copy lagi bea masuk. Di sini ya, bea masuk sebesar 10 juta. Selanjutnya kita jumlahkan nih mereka berdua. Nominal tadi dan ini dijumlahkan. Nah, hasilnya 587 sekian. Lalu di sini PPN impornya sebesar 10%. Jadi nominal yang tadi dijumlahkan dikalikan dengan PPN impor 10%. Nah, hasilnya 58.750.000. Oke, selanjutnya untuk menghitung harga perolehan CIF dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs realisasi. Nah, jadi di sini kita ngitung harga perolehan mesin. CIF ini diambil dari nominal ini ya, nominal ini 55 nih, 55 ini CIF-nya. Lalu kurs realisasinya 11.300. Nih, kita ambil dari sini, kita copy dari sini. Kurs realisasi kita copy. Oke, habis itu kita kalikan. Kita kalikan dengan CIF tadi. Hasilnya 621.500.000. Lalu lagi bea masuknya kita copy. Ini ya, bea masuk 10 juta.
Selanjutnya juga biaya angkut ke gudangnya 13 juta. Nah, PPN impornya nih 10% kopi dari sini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua. Nah, jadi hasil harga perolehan mesin sebesar 303.250.000. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, di sini ada pengukuran. Pengukuran yaitu suatu entitas harus memilih model biaya atau cost model atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Nah, pengukuran ini terdiri dari model biaya dan model revaluasi. Di sini saya akan menjelaskan satu. Model biaya yaitu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan dari aset. Selanjutnya ada model revaluasi yaitu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Selanjutnya ada model revaluasi yang terdiri dari frekuensi revaluasi, perlakuan akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi. Selanjutnya ada yang C, kelompok aset tetap yang direvaluasi, ada perlakuan kenaikan penurunan akibat revaluasi, dan selanjutnya ada yang E, perubahan dari modal biaya ke modal revaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama, frekuensi revaluasi. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Nah, jadi jika aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, revaluasi ini harus dilakukan gitu. Jika perubahan nilai tidak signifikan, revaluasi perlu dilakukan setiap 3 atau 5 tahun sekali. Nah, yang B, perlakuan akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi. Nah, akumulasi penyusutan diperlakukan dengan salah satu cara sebagai berikut. 1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah bruto dari aset sehingga jumlah tercatat setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Yang kedua, dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Nah, yang C nih, kelompok aset tetap yang direvaluasi. Jadi jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Yang D, perlakuan kenaikan penurunan akibat revaluasi, yaitu ada nilai tercatat aset meningkat, terdiri dari 2, yaitu pertama, kenaikan langsung kredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Yang kedua, kenaikan tersebut diakui di laporan laba rugi hingga sebesar penurunan nilai aset yang pernah diakui sebelum dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya ada nilai tercatat aset menurun. 1. Penurunan diakui dalam laporan laba rugi. Yang keduanya, penurunan tersebut didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi. Yang E, perubahan dari model biaya ke model revaluasi. Nah, perubahan dari model biaya ke model revaluasi berlaku secara prospektif. I'm in love. What did I do to deserve you? You tell me, what did I do?